Shalom, puji nama Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bukan karena suatu rutinitas kita, tapi kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih. Dalam keadaan apapun kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau izinkan kami untuk boleh datang untuk memuji memuliakan nama Engkau. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk memuji memuliakan nama Engkau. Haleluya Yesus. Kita angkat satu pujian yang menyatakan segala puji syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita semakin diberkati, hidup kita semakin diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadikan rema di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian yang menyatakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, si Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita, katakan, oh kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, yes. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Sama-sama katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku,
biasa bagi kita. Kasih-Nya senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada kita sekalian. Sore hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Saya mohon izin untuk membacakannya bagi kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak Ibu, saya memberikan tema dari renungan kita pada sore hari ini, yaitu tindakan bodoh yang menyelamatkan. Umumnya Bapak Ibu, tindakan bodoh itu selalu berujung kepada sebuah kerugian. Misalnya saat ini sedang berlangsung Piala Euro, misalnya ada seorang lawan yang memasuki area penalti untuk menjebloskan bola ke dalam gawangnya. Seorang pemain belakang akan berusaha bagaimana caranya menghalau lawan ini sehingga bola itu tidak masuk kepada gawangnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjegal lawan tersebut. Nah, tentu tindakan ini adalah tindakan bodoh. Dan karena tindakan bodoh ini, wasit akhirnya memberikan tendangan penalti. Dan terjadilah gol akhirnya karena tendangan penalti itu. Nah, ini yang saya katakan, tindakan bodoh itu umumnya selalu berujung kepada sebuah kerugian. Nah, dalam teks ini kita melihat tindakan Kristus dengan mati di atas kayu salib itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Tapi Bapak Ibu, tindakan yang bodoh ini menyelamatkan kita
yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan dalam teks ini, siapa sebenarnya yang menganggap bahwa salib itu merupakan tindakan yang bodoh. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi bagi orang-orang yang memang tidak memahami, tidak mengerti tentang salib, itu memang dianggap sebagai sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin Allah yang suci, Allah yang kudus, pemilik alam jagat raya ini menyelamatkan manusia dengan mati di atas kayu salib. Apalagi hukuman salib pada waktu itu dianggap sebagai hukuman keji, hukuman terkutuk, hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dianggap sebagai penjahat kelas kakap. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu, tindakan pemerintah dengan cara menghukum mereka salah satunya adalah hukuman salib. Jadi itu hukuman yang sangat keji, hukuman yang terkutuk. Bagaimana mungkin Allah yang kudus, pemilik dunia ini, menyelamatkan manusia dengan cara dihukum di atas kayu salib, hukuman yang terkutuk itu. Ini yang dikatakan dalam teks ini, bahwa bagi mereka yang akan binasa, salib itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23, kita melihat orang-orang Yahudi itu selalu menghendaki tanda. Orang-orang Yunani menghendaki atau mencari hikmat, dikatakan. Maka ayat 20 itu dibuka dengan pernyataan, di manakah orang yang berhikmat? Maksudnya itu orang-orang Yunani. Di manakah ahli Taurat? Nah, ini orang Yahudi. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Lalu kemudian ayat 22, orang Yahudi selalu menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, kita melihat ya, sejak dari dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi ini selalu meminta tanda. Mulai dari ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau memang Allah mengutus engkau Musa, apa tandanya? Nah, Musa sendiri ketika diutus oleh Tuhan, itu ada tawar-menawar di dalam Keluaran itu pasal 2 dan pasal 3. Ada tawar-menawar. Bagaimana kalau mereka bertanya kepadaku tentang Allah? Bagaimana mereka yakin kalau saya ini diutus oleh Allah dan lain sebagainya? Jadi selalu menghendaki tanda. Ketika Yesus pun hadir di tengah-tengah dunia ini, ketika Yesus masih hidup, orang Yahudi itu juga selalu mencari tanda. Kalau Yesus itu adalah Mesias, mana buktinya, mana tandanya? Nah, pada akhirnya Yesus dalam pelayanannya gitu ya, banyak membuat mujizat dan lain sebagainya, maka pengikutnya banyak. Orang-orang Yahudi banyak juga yang percaya kepada Kristus karena tanda mujizat yang dibuat oleh Kristus itu. Tapi begitu Yesus yang diagung-agungkan oleh masyarakat pada waktu itu, yang dianggap sebagai Mesias, mati, nah, teori bahwa Yesus adalah Mesias itu kemudian hilang, sirna. Jadi kenapa? Karena kalau Yesus adalah Mesias, kenapa dia mati? Matinya di atas kayu salib lagi. Nah, ini orang Yahudi selalu mencari tanda. Sementara orang Yunani selalu mencari hikmat. Jadi tindakan Kristus mati di atas kayu salib dianggap sebagai kebodohan. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa dengan cara mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia? Kalau memang betul-betul Allah pemilik dunia ini, Allah juru selamat umat manusia, bukankah dia bisa menyelamatkan manusia dengan cara terhormat, tidak harus dengan cara mati di atas kayu salib? Nah, ini dianggap oleh orang-orang Yahudi tidak masuk akal, tidak masuk logika mereka. Nah, itu karena mereka selalu mengedepankan akal pikiran atau hikmat. Jadi bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi atau orang Yunani sama saja dianggap sebagai sebuah
kebodohan tindakan Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-24 kita diyakinkan dengan pernyataan ini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, nah ini, untuk kita yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi memang wajar kalau bukan hanya dulu, sekarang ini banyak orang yang tidak begitu percaya, bahkan tidak percaya, tidak mau dengar tentang Kristus, karena tindakan Kristus atau tindakan Allah menyelamatkan umat manusia dengan cara mati itu dianggap sebagai sebuah kebodohan, karena melihat hanya dari satu sisi saja, hanya melihat pada salib itu tanpa melihat secara utuh rencana Allah menyelamatkan umat manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Jadi hanya melihat pada peristiwa salibnya saja, maka itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu melihat secara global tindakan Allah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Di satu sisi memang Allah itu memiliki sifat yang adil, dan karena keadilan itu ada sebuah tuntutan gitu ya, saya katakan itu sebuah tuntutan, orang yang bersalah harus dihukum. Namun Allah itu kan juga sifatnya kasih. Jadi ada sebuah tuntutan juga, orang yang bersalah ini harus dikasihi, karena Tuhan adalah kasih sifatnya atau karakternya. Jadi mengasihi orang yang berdosa sekalipun. Nah, di dalam kekristenan, sifat Allah yang kasih dan sifat Allah yang adil ini dipertemukan dengan cara mengorbankan diri Allah itu sendiri dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita. Dia mengerti bagaimana perasaan ketika manusia mengalami kesusahan, mengalami pergumulan hidup, beratnya hidup sebagai seorang manusia, karena betul-betul Allah menjadi manusia 100%. Karena ingin menggantikan hukuman atas dosa-dosa manusia itu, maka Allah menjadi manusia 100%. Lalu kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Karena dosa itu, upah dosa adalah maut, dikatakan dalam Alkitab. Jadi karena dosa itu manusia harus dihukum, harus mati. Maut hukumannya, mati. Begitu. Dan yang mati harus manusia, karena yang berdosa manusia. Maka Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, hukuman yang terkutuk pada saat itu. Dengan cara seperti itu, maka Allah bisa dikatakan adil, karena yang bersalah harus dihukum. Siapa yang bersalah? Manusia. Tapi dengan cara itu sekaligus Allah juga mengasihi manusia, karena manusia yang sudah bersalah itu tidak semuanya dihukum. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya dihukum. Allah mengorbankan dirinya sendiri sebagai bukti dia mengasihi umat manusia. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang selalu mengandalkan logika, tindakan Kristus ini tentu dianggap sebagai sebuah kebodohan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita sudah baca pada sore hari ini. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, tindakan yang dianggap sebagai sebuah kebodohan ini adalah tindakan yang justru menyelamatkan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
bagi kita yang percaya kepada Kristus, jangan pernah malu, jangan pernah ragu. Kalau ada orang lain menghina, jangan terus kemudian kita menjadi down iman kita, karena tindakan yang dianggap sebagai sebuah kebodohan itu adalah tindakan yang menyelamatkan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Kau telah menolong kami sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, meskipun orang-orang menganggap tindakan Kristus dengan mati di atas kayu salib dianggap sebagai kebodohan, tapi kami yang percaya kepada Engkau yakin bahwa justru dengan cara seperti ini Engkau dapat menunjukkan keadilan dan kasih-Mu kepada umat manusia. Kami percaya bahwa kami yang percaya kepada pemberitaan salib Kristus itu, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau menyediakan tempat yang pasti di kekekalan surga bersama dengan Engkau. Berkati setiap kami, dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kami terima firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman ibadah GKI Ngegot minggu ini. Ibadah Raya tanggal 18 Juli tahun 2021 pukul 4 sore. Pengkhotbah dilayani oleh Saudara Julius. WL dilayani oleh Saudari Debbie. Ibadah Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021, pengkhotbah dilayani oleh Saudara Husen. WL dilayani oleh Ibu Kasiran. Worship Night tanggal 16 Juli tahun 2021 mulai pukul 6 sampai 7 malam bertempat di gereja. Saat ibadah offline diharap seluruh jemaat selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian pengumuman yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.